Iya, insyaallah. Minta berkahnya. Iya, betul. Dan anehnya kamu akan ketemu dengan teman kamu waktu SD. Siapa namanya, yang berbahagia dan bersyukur tanpa batas ruang dan waktu. Bersyukur atas nikmat, rahmat, hidayah dan inayah dari Allah yang Maha Pengasih dan tidak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang tak terbilang. Sehingga hari ini saya dipertemukan orang-orang hebat seperti Anda semua. Mohon tepuk tangan untuk Anda semua. Ya, terima kasih Tuan Haji Huridin. Ini adalah rekan saya, bukan murid saya. Jadi siapakah orang yang berhasil? Orang yang berhasil bukan membanggakan gurunya, tapi gurunya bangga dengan muridnya. Jadi nanti kalau Anda tidak ini Pak Huridin akan mengatakan kepada Anda orang yang luar biasa, berarti berhasil. Berhasil. Oh ya. Dora ya itu. Dora berhasil. Kalau tidak berhasil mungkin ya Kroasia ya, kemarin berhasil kalah sama Kroasia tadi malam ya. Berhasil kalah ya sama Kroasia ya. Argentina menang dari Belanda. Baik. Saya juga kehilangan kata-kata karena tadi sudah disampaikan secara jelas, lugas, tegas. Semuanya sudah sangat 3C istilah saya. Clean, clear. Clean, bersih pikirannya. Clear, jernih, bersih hatinya. Clear, jernih pikirannya. Kelar, rampung urusannya. Selesai. Pak Huridin 3C. Clean, clear, kelar. Tepuk tangan. Ya, saya hanya menambahi sedikit saja, tidak usah panjang-panjang karena kalau panjang kali lebar sama dengan luas, dikali yang tinggi sama dengan volume. Ya, Master Irsam ini juga murid yang pembelajar yang baik, pembelajar yang mau dengan rendah hati dan jujur ya. Beliau pernah ditawarin beberapa orang untuk ikut hipnoterapi tapi tidak mau. Yang dia heran mungkin Habib kok belajar hipnoterapi itu. Yang dia heran mungkin itu, saya nggak tahu pikirannya dia mungkin sama saya mungkin kayak gitu. Seorang Habib kok belajar hipnoterapi untuk apa ini hipnoterapi? Karena jarang yang menguasai memang ilmu ini. Mahisa ini adalah ibunya seorang guru, seorang dosen, ya. Dr. Indri ini SPUG, guru besar di UGM. Beliau S3. Tapi mau belajar. Dan ibunya beliau ini orang yang 3T. 3T itu syarat untuk sukses ya. Taat, tunduk, tawakal. Siapapun Anda kalau mengalami peristiwa 3T akan berhasil. Akan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Mas Benny Siregar ini juga orang yang pembelajar yang haus gol ya, karena sepak bola sekali ya. Dia ingin menciptakan gol. Dan Mas Ben ini termasuk orang yang sabar dalam belajar. Pak Abdullah ini kenal saya lama tapi cuma katanya, tidak pernah mendengar orangnya langsung. Terus tahu-tahu telepon saya kepengen ambil kelas private. Bagaimana bisa sebenarnya. 3 hari di sini dia dengan adiknya dan alhamdulillah beliau belajar dengan tekun. Dan kuncinya, apapun yang kita ketahui tidak ada manfaatnya kalau tidak kita praktekkan. Saya sering mengatakan kunci berhasil dalam belajar hipnoterapi itu 7P. Masih ingat 7P? Masih Esa? Lupa. Masih benar. Praktis. Iya, 7P apa saja? Yang pertama? Praktis. Yang kedua? Ya praktis. Praktis. Yang ketiga? Praktis. Yang keempat? Praktis. Yang kelima? Nah, seperti itu. Kenapa harus pakai 7P? Enggak saya bilang praktis supaya memperbanyak praktek. Makanya nanti setelah ini acara selesai Anda di rumah tulis di depan rumah buka praktek ya. 24 jam itu. Nah, praktek, kuncinya praktek dan niat dulu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Saya berterima kasih kepada guru saya Ustadz Gani Mohas, ya, Muhammad Gani Hasan Mubarak dari Cianjur. Kemudian ada Bapak Profesor Dr. Renal Kasali, beliau guru saya juga. Kemudian ada Bapak Tubagus Wahyudi, Dr. Tubagus Wahyudi.
itu juga guru saya. Kemudian Coach Alka, beliau juga orang yang luar biasa yang membimbing saya. Cukup, jadi semakin banyak guru semakin baik memang. Tapi yang paling penting adalah tadi yang dikatakan Master Nuridin, kita menghormati guru dan kita banyak minta restunya, minta barokahnya. Nah, seperti mau praktek tadi saya itu seperti itu dahsyat. Itulah yang membedakan FHI dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya belajar langsung belajar, kalau kita enggak. Sebelum belajar ada komitmen bahwa saya mempelajari ilmu ini untuk kepentingan saya, keluarga saya, untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan masyarakat sekitarnya. Karena ilmu itu sama seperti pisau bermata dua, bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk ketidakbaikan. Ya, dan hebatnya ilmu hipnoterapi ini, saya dulu sama mungkin seperti Master Nuridin, mungkin sama mungkin dengan Anda. Pertama kali saya nggak percaya hipnoterapi itu apa gitu loh. Saya pikir juga karena kita akan mengatakan sesuatu berdasarkan data yang kita terima. Jadi kalau kita nggak punya data, kita nggak bisa ngomong. Jadi apa yang Anda amati, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda tonton, itu akan mempengaruhi pikiran Anda. Dan apa yang Anda pikirkan akan mempengaruhi apa yang Anda ucapkan. Dan apa yang Anda ucapkan akan mempengaruhi tindakan Anda. Dan apa yang Anda tindakan akan mempengaruhi kebiasaan Anda. Jadi kebiasaan itu dibentuk, diawali dari pengamatan, penglihatan, tontonan, pendengaran. Nah, jadi saya pertama kali nggak percaya. Nah, saya tertarik ternyata kalau kita membuat iklan itu, kalau Anda punya produk untuk ditawarkan ke orang, itu juga ada hipno dalam tulisan, hypnowriting. Ada hypnowriting juga. Nah, di situ saya melihat ada kata-kata, ada jaminan 100% garansi pasti bisa. Nah, ini Master Benny ini orang yang banyak mempelajari tentang hipnoterapi juga. Tapi beliau identitasnya disembunyikan, beliau tetap menampilkan magician. Nah, Mas Benny inilah yang ngajarin saya sebetulnya. Kamu harus ikut ini. Nah, ini yang dorong-dorong saya didorong dari belakang, dorong lagi, dorong lagi. Saya berterima kasih sama beliau karena kalau nggak didorong, saya akan melompong. Nah, kalau nggak didorong, akhirnya setelah didorong, dia mengatakan, kamu pelajarin ini. Chef juga saya ikut chef yang tapping itu, spiritual emotional freedom technique yang dari Indonesia. Kalau di luar negeri kan EFT. Itu kalau orang-orang yang belajar di FHI nanti itu bonus itu. Makanya ini dari acara ini harapannya satu, nanti setiap tahun Malaysia akan datang ke sini. Tepuk tangan dulu untuk Malaysia. Setiap tahun kita punya program tahunan. Nah, yang di Jogja ini kita akan buat nanti seperti biasa bulanan ya kan, biasanya kalau wanita kan sering bulanan ya, masalah wanita kalau bulanan itu coming moon ya, ya bulanan kita akan adakan seperti ini. Nah, memang kendala kita itu ketergantungan itu sangat. Nah, saya kepengen Mas Fajar, Mas Gus Widodo, kemudian juga master ini juga master yang luar biasa ini namanya masih ingat ya, Alfian. Mas Alfian ini sama sekali gak ada suaranya dari dulu, ya keep silent, pendiam sekali. Nah, sekarang alhamdulillah beliau sudah mulai membuka diri dan sudah mulai bisa bekerja sama. Nah, Mas Alfian ini orang yang luar biasa, ya, jadi pembelajar yang baik juga. Ya. Nah, Mas Benny ngajarin saya seperti ini, tapi saya bilang Mas Benny reborn, dia nggak mau. Saya reborn 5 kali. Saya reborn, Anda harus reborn. Saya katakan, Anda harus reborn, lahir kembali. Saya 5 kali lahir kembali. Yang pertama begitu mendengar tahun 80, 90, tahun 90-an. Begitu mendengar nama saya Hasan Boy, itu saya adalah announcer
I'm a DJ, I'm a master of ceremony di Radio Geronimo. DJ. Wow. Iya. DJ itu Inggris Amerika, artinya penyiar, broadcaster bahasa Inggrisnya. Kalau Amerika di ngepel. DJ, I'm a DJ. Saya Geronimo. Nah, branding saya pertama kali adalah, tolong semuanya dari sekarang harus membuat branding. Mas Bahrudin sudah punya branding yang kuat. Setiap Anda harus punya branding yang kuat. Branding yang kuat. Ya. Setelah junior radio saya berubah. Saya adalah I am an English teacher. Saya pengajar bahasa Inggris. Sudah lebih dari 30 tahun saya ngajar bahasa Inggris. Saya SMA sudah ngajar bahasa Inggris. Metode saya begitu kenal dengan hipnoterapi, saya gabungkan menjadi hypnoteaching dan itu dahsyat. Tidak ada satupun orang yang tidak bisa belajar bahasa Inggris. Tidak ada satupun orang. Dan saya yakin tidak ada murid bodoh. Karena semua orang punya potensi untuk menerima ilmu. Semua orang potensinya sama, tergantung cara penyampaian. Tidak ada satupun di dunia ini materi tidak menarik, tidak ada. Yang ada orang yang tidak tertarik dan cara penyampaian yang kurang menarik. Tidak ada yang nggak menarik, kalau nggak senang. Di Indonesia pelajaran matematika itu yang benci itu cuma 20%, yang 80% benci banget. Benci banget yang 80%, 20% cuma benci biasa, yang 20% benci banget. Bahasa Inggris sama matematika itu bisa Malaysia sama juga. Sama. Malaysia sama. Tak apalah. Nanti kita obatin itu dan sama juga. Jadi inilah kendala yang harus kita kendalikan. Kendala yang harus kita kendalikan bahwa di dalam dunia pendidikan, nah selama ini kan kesehatan. Saya menangani semuanya. Jadi Pak Bahrudin bagus sekali. Kedalaman dia. Bisnis itu ada dua. Satu kedalaman, dua melebar. Dalaman itu ilmunya terus dalam, makin dalam. Akhirnya entah bagaimana Pak Bahrudin tidur. Makin dalam. Itu kedalaman. Kalau melebar itu tadi saya bisa hipnoterapi, saya bisa hypnoteaching, saya menggunakan berbagai hypnoparenting. Efeknya apa? Memang bisa semua, tapi tidak kedalaman. Anda tinggal pilih, dan biasanya setiap orang saya minta, Bang Firman, tolong Bang Firman tangani khusus untuk orang yang merokok dulu. Satu program itu aja. Bisa bayangkan hanya di tangan satu orang merokok jadi tidak merokok, yang narkoba sama merokok itu sama. Satu ini. Jadilah itu yang kuat dulu di situ, terus. Nah, nanti kasus demi kasus akan kelihatan di situ, akan muncul dan kita nanti bisa mengatasi dengan baik. Nah, seperti tadi saya banyak belajar dari Pak Bahrudin, jujur banyak sekali yang saya tangkap itu, bahwa sesungguhnya semua orang bisa dihipnotis, tapi tidak semua orang mau dihipnotis. Itu yang tanamkan betul dalam pikiran Anda. Semua orang itu bisa, tapi yang jadi masalah Pak Bahrudin masih punya PR dengan saya yang belum selesai. Saya tantang lagi nih, challenge nih buat Master Bahrudin. Tantangan yang cukup hebat. Di sana sudah, di sini saya bilang belum selesai dengan saya bilang. Saya harus bisa dihipno, tapi jangan banyak orang. Karena banyak orang nanti saya bangun nanti. Karena saya bukan TST, saya TSK, tapi TST yang sifatnya khusus. Ada 3 jenis manusia. TST tingkat subjektivitas tinggi, Bang Firman, Mbak Dia itu juga TST. Kemudian yang menengah secara umum, ini menengah. Ini ya kira-kira tinggi tapi ya nggak terlalu tinggi lah. Kemarin ketinggian kena pesawat terbang turun lagi nih. Takut ketinggian, Bang. Takut ketinggian ya. Fobia. Ini lucu lagi nanti cerita fobia ini lucu lagi seseorang. Hipno itu cara kerjanya lucu sekali. Tidak harus lihat tangan saya tidur, tidak harus begitu. Ngobrol seperti ini, seperti sama Bang Firman gini, kayak gini. Gimana? Sehat ya? Alhamdulillah. Namanya lupa sekarang. Siapa namanya? Lupa langsung. Siapa namanya? Lupa. Kan aneh itu namanya. Biar aja Pak. Saya nggak tahu. Ini nggak ada. Kan kita ngobrol
Ngobrol biasa tadi. Cakep banget. Cakep Bumen apa cakep Blaso? Namanya siapa bang? Lupa ya? Lupa juga. Saya ganti namanya. Huruf B, apa? B O P A K. Opa. Siapa namanya? Iya, umurnya 57 tahun. Berapa umurnya? Iya, coba tanya namanya siapa? Asli ya, bukan main-main asli. Umur? 57 tahun. Masih cakep ya, seger badannya bang, ganteng. Bukan copot-copot itu bukan namanya, bukan yang ngawur, bukan. Berarti bapak yang aslinya umur 57 tahun. Iya, ya? mungkin. Angkatnya ya. Iya. Dan Anda suka punya ini lagi. Anda punya teman yang paling baik. Guru Anda yang paling Anda hormati siapa namanya? Waktu di sekolahnya dulu di mana? Sekolahnya dulu SMA di mana? Di Sumatera Barat. Nah, siapa nama guru favorit kamu? Yang kamu hormati? Siapa? Zulkifli. Ini orangnya itu. Nah, deketin langsung boleh. Deketin langsung. Ya Salam. Allah. Ah iya. Ya Allah. Zulkifli. Bos cium tangan bos. Iya, cium tangan. Zulkifli luar biasa. Iya, Masya Allah. Minta berkahnya. Iya, betul. Itu kan terus. Masih kan? Masih Ustaz ya. Iya. Dulu saya galak enggak? Galak enggak? Aku ngerokok Ustaz. Kapan-kapan aku diterapkan rokok ya. Siap. Lihat seperti mana. Iya. Yang mana? Dulu di Yang mana? Iya, seperti mana. Duduk mas. Duduk. Nah. Dan anehnya orang yang saya tunjuk itu telinganya panjang sekali. Ini panjang sekali. Ih, telinganya panjang kan? Iya. Semakin kamu lihat semakin ketawa. Semakin lucu. Telinganya panjang. Panjangnya berapa? Telinganya panjang sekali. Itu luar biasa. Dan kamu lihat rambutnya seperti sapu itu. Kepang, tinggi segitu. Lucu ya. Lucu sekali. Yang nggak kena hipnoterapi juga ketawa. Iya. Dan anehnya kamu akan ketemu dengan teman kamu waktu SD. Siapa namanya? Yang teman yang paling bawel, yang nakal, yang suka jahil sama kamu. Siapa namanya? Jais. Ini orangnya. Jais. Lagi minum. Jais orangnya dulu jaim enggak? Enggak. Nah, sekarang jaim dia. Telinganya lihat. Nah ini aneh tidak ada hidungnya ini. Iya. Mata katanya. Berarti di situ. Tidak manusia dia. Hidungnya. Kalau yang ini matanya keluar ini. Matanya keluar ini. Iya kan? Matanya besar. Bahaya ya? Iya. Jangan dilihatin. Yang ini aja. Yang ini rambutnya panjang. Rambutnya panjang banget. Sisirannya. Ya, Masya Allah tabarakallah. Ya, 1, 2, 3. Nah, kembali sekarang. Siapa namamu? Siapa? Firman. Ini siapa nih? Mas. Ini Mahesa. Ya. Pak Esa. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu Mas Firman. Sangat luar biasa. Jadi namanya waking hypnosis. Tidak usah tidur. Dan ini tolong kalau sebelum melakukan ini minta izin dulu sama masternya. Nggak boleh sembarangan melakukan seperti ini. Dan ini bisa kenapa? Syaratnya TST. Saya hebat? Enggak. Kerjasama saya dengan Bang Firman hebat. Ingat, memilih suyet itu cara paling efektif untuk menjadi orang sukses. Jadi
Jadi kita kerjasama sama Suyan. Sambil bertanya boleh? Boleh. Begitu kita banyak mendengar di berita-berita Mhm. yang menyalahgunakan Mhm. Iya. hypnocrane, Hypnocrane. misalnya di terminal bis, gitu. Terus dia minta Oke. sesuatu. Itu cara nolaknya gimana? Gampang. Yang Begitu pertama, dia, "Dek, kan mungkin ada yang ini, hmm, kita nolaknya gimana? kalau Supaya tidak ya, terjadi. ya, nanti akan dibahas juga setelah makan siang ya. Tapi yang jelas begini, yang jelas kalau saya, setiap orang harus punya bacaan yang tetap setiap hari, namanya kalau saya bilang namanya trilogi pembangunan mental spiritual. Satu istighfar, dua sholawat, tiga hamdalah. Nggak mungkin kena itu, nggak mungkin kena. Apalagi ditambah setiap hari Anda membaca surat-surat pendek, Al-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, nggak mungkin kena. Nah, yang kena satu ghafil, jiwanya kosong. Dua, orang yang suka keperuntungan, peruntungan itu, suka main judi itu loh, untung-untungan. Orang yang diiming-iming naik, itu kena itu orang itu. Mudah kena itu. Jadi Anda kayak penggandaan uang. Kalau kita orang normal gitu, digitukan pasti tidak mau. Nggak mempan ya? Nggak mempan, pasti nggak mempan. Saya pernah di Solo ketemu orang kayak gitu. Saya bilang, saya rangkul dia. Kamu tahu nggak saya siapa? Kamu tahu nggak saya siapa? Kamu ngajarin saya. Saya ini kalau untuk seperti ini pelajaran anak TK. Saya bilang. Nah, mental. Langsung mentalnya jatuh, drop shot. Karena saya smash mas. Jadi muridnya? Enggak, jadi lari dia. Jadi lari enggak, karena dia niatnya kurang baik. Dan saya dalam hati saya membuat tameng bahwa siapapun yang ketemu saya akan mendapatkan keberkahan, dan saya hanya bertemu dengan orang-orang yang baik dan yang punya niat baik. Itulah yang ada dalam pikiran saya selama ini. Itu nanti bisa dilakukan seperti itu sehingga Anda tidak mudah ketipu. Kenapa Anda ketipu? Karena Anda orangnya ingin mendapatkan sesuatu yang mudah tapi tidak mau kerja keras, dengan cara cerdas, tidak ikhlas, tidak tuntas, sehingga tidak mengutamakan skala prioritas. Akhirnya tidak bisa mentas, hanya kayak kertas. Gitu ya. Nah, kemudian harapan saya di acara ini, mari kita tingkatkan kapasitas, baik itu bersifat yang namanya kualitas maupun kuantitas. Ingat, kuantitas akan meningkatkan kualitas. Jadi Anda setiap hari ketemu orang tes fokus, ketemu orang tes fokus. Itu saya seperti itu. Jadi jangan dikira langsung gitu saya bisa gara-gara saya, enggak. Karena apa yang diajarkan oleh Sifu, apa yang diajarkan oleh Grandmaster Anda, apa yang diajarkan oleh guru-guru Anda, ikutin saja. Jangan banyak protes, tapi hargai proses. Jangan banyak protes, hargai proses. Nikmati proses, hargai progres, hindari protes. Itulah kunci sukses. Sebab orang yang suka protes mudah kena stres. Anda boleh cek di kampus, yang suka protes mahasiswa nilainya nggak cakep, nilainya nggak cantik. Ya apalagi demo. Kemarin dia melakukan demo masak. Pecel. Setelah pecel istirahat, pecel banget loh. Kesel, ya. Slip the tongue, plesetan, make a pun. Ya silakan. Satu soalan Pak. Tadi kalau kita lihat Bapak salaman langsung jadi. Ya. Bagaimana nak bezakan hipnosis sama gendam ataupun bahasa Melayunya apa? Mesmerism. Bukan mesmerism, gendam atau memukau. Sebab persepsi masyarakat di luar menyamakan hipnosis dengan pukau. Ya, Jadi saya takut dengan hipnosis. Bagaimana Pak? Saya mohon maaf, saya belum mempelajari pukau. Harus saya pelajari itu. Harus dipelajari ternyata itu. Kenapa dipelajari? Biar kita tahu. Tapi intinya begini, kalau saya lihat, kalau dia sendiri sama saya curiga dan tidak berkenan, tidak akan pernah masuk. Nah, sebetulnya yang dilakukan itu bukan pukau, pengalian isu. Siapapun bisa melakukan seperti itu, tidak harus menggunakan ilmu hipnosis, apalagi menggunakan ilmu gendam. Nah, gendam sebetulnya itu positif.
Gendam dilakukan untuk hal-hal kepepet tertentu, misalnya anak benar-benar main game nggak bisa diatur, diajak ngomong nggak mau, nah itu gendam dipakai, itu bisa untuk seperti itu. Nah, tapi gendam itu sebetulnya ilmu Jawa itu, dari Jawa itu, dari Pulau Jawa, iya. Tradisional, bukan tradisional. Ilmu tradisional Jawa itu gendam. Kalau orang Jawa bilang sirep ya, pernah dengar sirep? Nah, itu gendam. Sirep. Berarti kita mau masuk, semua tidur, dia bisa ngambil barang. Pukau-pukau. Sirep. Hipnosis yang Habib menjelaskan Modern. ilmu dari luar negeri. Mm-hmm. Mungkin di Jawa udah duluan apa? Betul, Jawa lebih ya unda-undi lah. Sirap apa itu? Enggak, unda-undi antara Jawa. Karena begini, kalau hipnosis memang sudah tua, karena dari zaman Mesir sudah ada, zaman Persia sudah ada, India juga ada. Hipnosis itu sudah tua. Cuma kalau kita kan belajarnya mulai dari tahun 1786 itu yang sangat terkenal itu, dan dulu kan untuk pengobatan sebetulnya. Dulu istilahnya untuk mengusir jin, istilahnya dulu seperti itu. Tapi yang utama dulu hipnosis itu sebetulnya untuk pengobatan sebetulnya. Awalnya dari pengobatan itu. Nah, dari situ saya lihat kok fenomena ini kok menarik gitu. Menarik, fenomena hipnosis kok menarik. Nah, yang menarik lagi kalau Anda gunakan itu akan dahsyat pasien kita. Gimana sih caranya supaya pasien cepat sembuh? Yang pertama, kita harus rendah hati. Pada saat pasien datang, saya bilang, Mbak, maaf saya nggak bisa ngobatin Anda ya Mbak ya. Saya nggak bisa ngobatin. Tapi kalau Anda percaya Allah akan ngobatin, itu secara psikologis orang itu yakin dengan kita. Tapi kalau oke, nanti saya, itu nggak sembuh, itu sulit sembuh. Kita nggak minta izin sama yang pemberi penyembuh itu. Jadi ya saya nggak tahu ya Mbak, mudah-mudahan nanti bisa ya, insya Allah. Nah, kata-kata insya Allah sembuh, kemudian memberi sugesti, kemudian biasanya dia diedifikasi oleh orang lain. Alangkah baiknya pengaruh edifikasi itu dahsyat sekali. Jadi edifikasi itu bagaimana caranya kita menghargai, mengatakan bahwa ya memang ini pernah ada. Makanya Anda harus punya YouTube sendiri. Silahkan Anda lihat di YouTube ya, YouTube saya, Anda bisa melihat. Nah, sekarang zaman teknologi, makanya itu pentingnya di situ. Nah, pesan saya, tolong jangan mudah puas dengan yang sudah didapat. Seperti Pak Uridin masih belajar, saya masih belajar, Master Benny masih belajar. Dan saya selalu kongsi dengan beliau, kolaborasi dengan beliau. Saya selalu bilang, Master Benny, ayo reborn bahasa Inggris. Nah, pertama radio bahasa Inggris, yang ketiga MC, Master of Ceremony, Public Speaker, because I study in Tianxi and Kangen Water, ya, public speaking. Kemudian berubah lagi hipnoterapi. Alhamdulillah sampai sekarang masih di dunia hipnoterapi. Dan yang tidak bisa lupa, English teacher. Itu saya nggak bisa hilang, itu English teacher, karena saya mengajar lebih dari 30 tahun. Apakah saya hebat? Enggak. Saya cuma menjalankan apa yang menjadi kewajiban saya, dan saya banyak belajar dari murid-murid saya. Belajar, hakikat belajar itu kan ngajar, dan hakikat ngajar itu belajar. The best way to learn something is by teaching something. Jadi Anda semua tolong mulai sekarang belajarlah public speaking supaya PD, you know PD, percaya diri. Yes, PD. Percaya diri, self confidence ya. Supaya self confidence-nya tinggi gitu. Jadi caranya bagaimana? Ingat, kuantitas akan meningkatkan kualitas. Jangan nunggu bagus baru ceramah, jangan nunggu cantik baru bicara. Jangan bicara Anda, lama-lama pembicaraan Anda akan cantik. Proses, nikmati proses, hargai progres, hindari protes. Itulah kunci sukses. Menjaga ketenangan, menunda kesenangan, meraih kemenangan. Ketenangan mengalahkan segalanya. Saya Hasan Abdullah yang tidak pernah sebelah mengatasi masalah tanpa masalah. Alhamdulillah.